Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Danusanti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari 5 jurnal ilmiah, yaitu tentang Facility Assessment and Overall Equipment Analysis. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mendeklarasikan bahwa dalam penyusunan tugas ini, penulis telah menggunakan aplikasi berbasis Artificial Intelligence atau AI, yaitu satu aplikasi bernama ChatGPT. Penggunaan AI terbatas sebagai alat bantu untuk menyusun skrip presentasi, memberikan masukan terhadap penyajian materi, membantu menjawab pertanyaan yang muncul selama proses analisis jurnal, serta memperbaiki susunan kalimat agar lebih jelas dan mudah dipahami. Seluruh proses penelaahan artikel, analisis isi jurnal, serta penyusunan materi utama tetap dilakukan secara mandiri oleh penulis sehingga isi dan hasil akhir tugas sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Pada kesempatan ini, saya memilih topik Facility Assessment dan Overall Equipment Analysis karena kedua konsep ini merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan. Selama ini, pembahasan mengenai mutu pelayanan seringkali lebih berfokus pada tenaga kesehatan atau proses pelayanan. Padahal, kondisi fasilitas dan peralatan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas layanan yang diberikan. Topik ini juga relevan dengan keilmuan administrasi kebijakan kesehatan, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi pelayanan kesehatan. Melalui Facility Assessment dan Overall Equipment Analysis, rumah sakit dapat mengevaluasi kondisi fasilitas serta efektivitas penggunaan peralatan secara objektif, sehingga keputusan mengenai pemeliharaan, penggantian, maupun pengadaan alat dapat dilakukan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Selain itu, metode seperti Overall Equipment Effectiveness atau WE tidak hanya banyak digunakan di bidang industri, tetapi juga mulai diterapkan di sektor kesehatan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung peningkatan mutu pelayanan. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari facility assessment, yaitu proses sistematis untuk mengevaluasi kondisi fisik, fungsional, dan operasional suatu fasilitas meliputi gedung, infrastruktur, peralatan, dan sistem utilitas guna menentukan tingkat kelayakan, kebutuhan pemeliharaan, dan prioritas perbaikan atau penggantian. Untuk overall equipment effectiveness, menurut Nakajima pada 1988, adalah ukuran menyeluruh yang mengidentifikasi seberapa efektif operasi manufaktur dimanfaatkan. Nakajima memperkenalkan konsep ini sebagai bagian dari total produktif maintenance 1 TPM, di mana OEE mengukur efektivitas peralatan melalui 3 faktor, yaitu availability, performance, dan quality. Untuk rumus dari setiap komponennya ada di bawah. Lalu selanjutnya, kita akan menganalisis artikel yang pertama, yaitu A Systematic Review of Medical Equipment Reliability Assessment in Improving the Quality of Healthcare Services. Key message yang saya temukan di sini yaitu membahas bagaimana penilaian keandalan alat kesehatan atau Medical Equipment Reliability Assessment berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dari berbagai penelitian yang dikaji, penulis menemukan bahwa proses facility assessment sebaiknya tidak hanya mengecek apakah alat masih dapat digunakan, tetapi juga mengevaluasi 8 aspek penting, yaitu karakteristik alat, fungsi alat, kebutuhan pemeliharaan, performa, risiko keselamatan, tingkat ketersediaan, tingkat pemanfaatan, serta biaya yang dikeluarkan selama siklus hidup alat. Artinya, rumah sakit perlu memiliki sistem evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh alat kesehatan. Lalu, untuk kontribusi di keilmuan AKK, artikel ini menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen mutu pelayanan. Keputusan terkait pengadaan, pemeliharaan, maupun penggantian alat kesehatan seharusnya tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi menggunakan data hasil facility assessment. Selain itu, artikel ini juga memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh tenaga kesehatan, tapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana. Untuk kontribusinya di pengelolaan dan pengembangan organisasi sendiri, yaitu dalam pengelolaan organisasi rumah sakit, hasil facility assessment dapat membantu manajemen menentukan prioritas pemeliharaan alat kesehatan. Misalnya, apabila ditemukan alat yang memiliki tingkat risiko tinggi atau sering mengalami kerusakan, maka rumah sakit dapat segera melakukan preventive maintenance ataupun replacement sebelum terjadi gangguan pelayanan. Selain itu, evaluasi ini juga membantu rumah sakit mengalokasikan anggaran secara lebih efisien. Lalu, yang terakhir yaitu ada kontribusi terhadap kebijakan. Kontribusi artikel ini berada pada level meso, yaitu tingkat organisasi pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit. Hasil facility assessment dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan internal mengenai manajemen aset kesehatan, standar pemeliharaan alat medis, jadwal inspeksi berkala, hingga kebijakan penggantian alat berdasarkan tingkat risiko dan keandalannya. Kebijakan tersebut dapat
membantu rumah sakit menjaga mutu pelayanan sekaligus meningkatkan keselamatan pasien. Lalu selanjutnya ada artikel kedua yaitu Overall Equipment Effectiveness, Systematic Review, Literature Review, and Overview of Different Approaches. Key message yang saya temukan di sini yaitu membahas perkembangan konsep Overall Equipment Effectiveness atau OEE melalui Systematic Literature Review. Awalnya OEE dikembangkan sebagai indikator efektivitas mesin pada konsep Total Productive Maintenance atau TPM di bidang manufaktur. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa OEE ini telah banyak diadaptasi di berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan. OEE mengukur efektivitas suatu peralatan berdasarkan 3 komponen utama yaitu availability yang menunjukkan ketersediaan alat saat dibutuhkan, performance yang menggambarkan kemampuan alat bekerja sesuai kapasitasnya, serta quality yang menunjukkan kualitas hasil kerja alat. Untuk kontribusinya pada keilmuan AKK yaitu memberikan pemahaman bahwa OEE dapat menjadi metode evaluasi fasilitas yang objektif dan terukur. Lalu untuk kontribusi terhadap pengelolaan dan pengembangan organisasi, digunakan sebagai alat monitoring rutin terhadap performa peralatan medis. Ketika nilai OEE mengalami penurunan, manajemen dapat segera mengidentifikasi apakah penyebabnya berasal dari downtime yang tinggi atau penurunan kecepatan alat dan kualitas hasil pemisahan yang kurang baik. Untuk kontribusi di kebijakannya sendiri yaitu berada pada level meso. Rumah sakit dapat menggunakan hasil pengukuran OEE sebagai dasar penyusunan indikator kinerja peralatan medis, standar evaluasi operasional, hingga kebijakan preventive maintenance. Lalu selanjutnya ada artikel ketiga yaitu Optimizing Performance, a deep dive into overall equipment effectiveness atau OEE for operational excellence. Key message yang saya dapatkan di sini yaitu membahas bagaimana overall equipment effectiveness atau OEE dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai operational excellence. Berbeda dengan artikel sebelumnya yang lebih banyak membahas konsep OEE, artikel ini menekankan bahwa OEE digunakan dalam proses perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Penulis menjelaskan bahwa nilai OEE merupakan hasil kombinasi dari 3 komponen utama yaitu availability, performance, dan quality. Ketiga komponen tersebut tidak hanya menghasilkan satu angka efektivitas, tetapi juga membantu organisasi mengidentifikasi sumber utama penurunan produktivitas. Misalnya, jika nilai availability rendah, berarti masalah utama berasal dari downtime atau kerusakan alat. Sedangkan jika performance rendah, berarti alat bekerja di bawah kapasitasnya. Apabila kualitas yang rendah, berarti masih banyak produk atau layanan yang tidak memenuhi standar. Untuk kontribusinya di keilmuan AKK sendiri, yaitu menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas tidak hanya berfokus pada ketersediaan alat, tetapi juga pada efektivitas penggunaannya. OEE dapat menjadi indikator mutu operasional yang membantu mengevaluasi apakah fasilitas kesehatan benar-benar mendukung pelayanan yang optimal. Untuk kontribusi terhadap pengelolaan dan pengembangan organisasinya, yaitu OEE dapat digunakan sebagai alat monitoring kinerja peralatan secara berkala. Ketika nilai OEE mengalami penurunan, manajemen dapat segera mengetahui faktor penyebabnya sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat. Lalu selanjutnya yaitu kontribusi terhadap kebijakan. Artikel ini berada pada level meso, karena hasil pengukuran OEE dapat digunakan oleh manajemen rumah sakit dalam menyusun kebijakan operasional seperti standar evaluasi kinerja alat kesehatan, kebijakan pemeliharaan preventif, hingga indikator mutu fasilitas yang dievaluasi secara berkala. Selanjutnya ada artikel keempat yaitu The Optimization of Overall Equipment Effectiveness Factor in a Pharmaceutical Company. Key seks yang saya temukan di sini yaitu menganalisis faktor-faktor yang paling mempengaruhi overall equipment effectiveness. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat kebutuhan antara komponen availability, performance, dan quality terhadap efektivitas peralatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen quality merupakan faktor yang memberikan pengaruh paling besar terhadap nilai OEE dibandingkan dua komponen lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas proses kerja akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan efektivitas dalam penggunaan fasilitas. Untuk kontribusi di keilmuan AKK, artikel ini memperlihatkan bahwa evaluasi efektivitas fasilitas tidak cukup hanya melihat apakah alat tersedia atau tidak, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas hasil yang dihasilkan oleh alat tersebut. Temuan ini memperkuat pemanfaatan OEE sebagai salah satu metode facility assessment yang dapat membantu organisasi mengevaluasi mutu operasional. Untuk kontribusinya di pengelolaan dan pengembangan organisasi, yaitu membantu manajemen menentukan prioritas perbaikan berdasarkan faktor yang paling mempengaruhi efektivitas alat. Untuk kontribusinya di kebijakan, yaitu ada pada level meso karena hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan internal mengenai evaluasi mutu operasional, pemeliharaan fasilitas, serta indikator kinerja peralatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
Selanjutnya yaitu artikel kelima yang terakhir yaitu Quantitative Assessment of Effectiveness and Utilization of Medical Equipment. Key message yang saya temukan di sini yaitu membahas bagaimana efektivitas alat kesehatan dapat dinilai secara lebih komprehensif dengan menggabungkan metode overall equipment effectiveness atau OEE dengan utilization coefficient. Peneliti berpendapat bahwa nilai OEE saja belum cukup untuk menggambarkan kondisi sebenarnya karena suatu alat bisa saja memiliki performa yang baik, tetapi jarang digunakan dalam pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkombinasikan kedua indikator tersebut untuk menilai tidak hanya efektivitas kerja alat, tetapi juga tingkat pemanfaatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja alat kesehatan sehingga rumah sakit dapat mengetahui apakah suatu alat sudah dimanfaatkan secara optimal atau justru mengalami underutilization. Untuk kontribusinya terhadap keilmuan AKK yaitu menunjukkan pentingnya penggunaan indikator kuantitatif dalam mengevaluasi fasilitas kesehatan. Penggabungan OEE dengan utilization coefficient menghasilkan informasi yang lebih lengkap sehingga keputusan terkait pengelolaan aset dapat dilakukan secara lebih objektif, berbasis bukti. Pendekatan ini juga memperluas konsep facility assessment, yaitu tidak hanya menilai kondisi fisik alat, tetapi juga efektivitas pemanfaatannya dalam mendukung pelayanan kesehatan. Untuk kontribusinya di pengelolaan dan pengembangan organisasi, hasil pengukurannya dapat digunakan untuk mengidentifikasi alat yang sering digunakan, alat yang kurang dimanfaatkan, maupun alat yang memiliki efektivitas rendah. Informasi ini membantu manajemen dalam menyusun prioritas pemeliharaan, redistribusi alat, hingga perencanaan investasi fasilitas di masa mendatang. Untuk kontribusi terhadap kebijakan, artikel ini berada pada level meso karena hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan internal rumah sakit mengenai manajemen aset, standar pemanfaatan alat kesehatan, evaluasi kinerja fasilitas, serta penyusunan prioritas pengadaan dan pemeliharaan berdasarkan data penggunaan. Kesimpulannya, fasilitas assessment dan overall equipment effectiveness OEE merupakan metode yang dapat digunakan untuk menilai kondisi fasilitas, efektivitas, dan pemanfaatan peralatan kesehatan secara objektif. Melalui indikator availability, performance, quality, serta utilization coefficient, organisasi pelayanan kesehatan dapat mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja, menentukan prioritas pemeliharaan, mengurangi downtime, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penerapan metode ini juga menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan fasilitas dan peralatan agar pelayanan kesehatan berlangsung lebih efektif dan efisien. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan. Terima kasih.